Kisah apa ya? Kisah tentang doa yang berbeda. Doa yang berbeda. Jadi doa yang berbeda tetapi kemuliaannya sama. Banyak orang itu bertanya begini, doa itu sebaiknya gimana sih? Berdoa apa enggak sih gitu? Ya kan kadang-kadang itu kalau berdoa kok kayaknya nggak percaya sama Allah. Tapi kalau nggak berdoa kok sombong. Masa yang nggak minta kepada Allah? Itu kan sering kita sering kita mengalami semacam dinamika batin yang nggak nyaman. Sebaiknya, nah maka dari itu di dalam proses kesufian atau spiritual yang paling penting itu bukan kamu berdoa apa gitu. Ya nggak yang paling penting, tetapi di balik doa itu ada apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Tasawuf Indonesia, kita jumpa lagi di channel YouTube Tasawuf Indonesia. Kali ini kita di sesi ngaji kisah sufi. Untuk hari ini kita akan menyelami kisah apa? Langsung aja kita tanyakan ke Abah Bustami. Abah, untuk hari ini kisah apa yang akan kita Kisah apa ya? Kisah tentang doa yang berbeda. Doa yang berbeda. Jadi doa yang berbeda tetapi kemuliaannya sama. Ya, jadi ini ada sebuah kisah sahabat Rasulullah pada suatu zaman dulu kan Rasulullah itu dihadapkan oleh banyak peristiwa perang karena situasi ya. Jadi ada sahabat namanya Sa'ad bin Abi Waqqas, itu punya teman-teman akrab gitu. Jadi mereka itu kalau dalam proses peperangan itu mereka selalu sering bareng gitu, yaitu Abdullah bin Jahsy. Jadi ini kisah dua sahabat waktu itu hari Ahad ya, hari Minggu, ketika mau ada sebuah peperangan gitu. Lalu Sa'ad bin Abi Waqqas bilang kepada Abdullah bin Jahsy, wah kita berdoa yuk katanya gitu, kan mau perang gitu. Terus Abdullah bin Jahsy bilang, tentu saja, mari kita berdoa kan. Kamu dulu yang berdoa. Lalu Sa'ad bin Abi Waqqas itu berdoa. Doanya begini, Sa'ad bin Abi Waqqas, ya Allah, tolong datangkan kepadaku nanti seorang musuh yang sangat kuat, yang aku harus bersungguh-sungguh mengeluarkan seluruh energiku untuk mengalahkannya, dan takdirkan aku untuk mengalahkannya, sehingga kemuliaan Islam ini bisa terjaga, biar aku bisa membela Rasulullah dalam waktu yang lebih lama. Itu doanya Sa'ad bin Abi Waqqas. Nah, doanya Abdullah bin Jahsy beda kan ternyata. Jadi pertama tadi Sa'ad bin Abi Waqqas berdoanya kan pengen menang. Abdullah bin Jahsy doanya beda. Ya Allah, tolong datangkan kepada hamba hari ini musuh yang sangat kuat, sehingga ketika aku mengeluarkan seluruh tenagaku, dia bisa membunuhku, bahkan memotong hidung dan telingaku katanya. Doanya gitu. Terus sehingga kata Abdullah bin Jahsy, ketika nanti aku di akhirat, Allah bertanya kepadaku, hidung dan telingamu itu untuk siapa? Mengapa engkau korbankan katanya? Lalu aku dengan lantang menjawab, untuk engkau dan kekasihmu Muhammad katanya. Nah, itu doanya Kak. Ini doa yang berbeda loh ya Kak ya. Tapi sama-sama mulia. Jadi sebenarnya saya ingin menyelami tentang hakikat doa sebenarnya. Tentu berdoa itu kan kadang-kadang begini Kak ya. Ya banyak di komentar-komentar atau mungkin kita baca di mendengarkan podcast atau apa, itu banyak orang itu bertanya begini, doa itu sebaiknya gimana sih? Berdoa apa enggak sih gitu. Ya kan kadang-kadang itu kalau berdoa kok kayaknya nggak percaya sama Allah. Tapi kalau nggak berdoa kok sombong. Masa yang nggak minta kepada Allah? Itu kan sering kita mengalami semacam dinamika batin yang nggak nyaman. Sebaiknya berdoa apa enggak? Maka sebenarnya kalau kita lihat doa dua sahabat ini, kan doanya beda tapi sama-sama mulia, dan dua-duanya benar. Berdoa kayak gitu boleh. Jadi berdoalah sesuai dengan niat baikmu gitu. Jadi kalau gini contoh, orang kalau minta kekayaan misalnya itu boleh, tetapi lalu jadi keliru jika kekayaan itu tidak dilanjutkan pertanyaannya, lalu setelah dapat buat apa gitu. Kalau tadi kan misalnya Sa'ad bin Abi Waqqas ketika beliau ingin menang kan memang ingin dipersembahkan kepada Rasulullah sebagai bentuk pembelaan kepada kekasihnya, kan boleh, kan bagus itu kan ya. Lah sama Abdullah bin
bin Jahsy juga begitu doanya, dia sepertinya kan berdoa pengen kalah gitu dengan tadi itu biar dia bisa segera menghadap Allah, lalu Allah akan menyaksikan bahwa dia berperang memang demi dipersembahkan untuk Allah dan Rasulullah. Dua-duanya kan sebenarnya baik gitu. Jadi sebenarnya kita itu nggak bisa maksain doa. Sama misalnya saya sama Kak Ami nih, Kak Ami misalnya pengen berdoa dapat rezeki, saya nggak boleh larang, nggak. Saya nggak boleh bilang gini, berdoa kok dapat rezeki, kamu itu cinta dunia, hubud dunia. Nggak boleh, karena saya tidak tahu Kak Ami minta rezeki itu buat apa, kan gitu. Mungkin Kak Ami buat rezeki, kalau pengen dapat rezeki yang cukup atau lebih, itu mungkin bisa untuk membantu orang lain, bisa untuk kebaikan-kebaikan yang lain, kan nggak tahu. Tapi mungkin ada orang yang nggak berdoa, misalnya saya ini terus nggak berdoa, saya sudah, aku pasrah sama Allah saja lah, nggak usah berdoa, saya sudah yakin kepada Allah. Ya kami nggak boleh maksa saya berdoa juga. Ya berdoa, nanti kalau kamu nggak berdoa kepada Allah, kamu gimana gitu. Jadi sebenarnya itu tidak perlu. Jadi yang perlu kita latih sebenarnya adalah di balik doa itu ada apa gitu. Itu sebenarnya yang perlu kita hayati selalu ya. Karena sebenarnya gini ya Kak Ami ya, keinginan itu kan sebenarnya akan selalu ada. Kan kalau kita membaca misalnya Suryo Mentaram, beliau itu kan bilang bahwa keinginan itu sebenarnya kan rasa ajek. Jadi itu akan selalu ada. Langgeng, rasa langgeng. Rasa langgeng itu artinya perasaan yang selalu ada, ingin itu akan selalu muncul. Dan yang perlu kita lakukan sebenarnya adalah menanyakan di balik keinginan itu ada apa. Jadi orang tentu saja boleh lah, misalnya habis sholat lalu berdoa, kan doanya begini, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah, ya boleh. Mau berdoa Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, mau berdoa Allahumma rizqna rizqan halalan thayyiban, itu sebenarnya semua baik jika dibalik itu semua Allah dan Rasulullah. Nah sebenarnya itu dibalik itu semua ada apa? Keliru atau ya saya mungkin kalau keliru terlalu kasar ya, mungkin tidak tepat ketika seseorang itu berdoa ingin materi, ternyata dibalik itu egonya, bukan Allah dan bukan Rasulullah. Untuk tahu manipulasi dari egonya itu. Nah itu tadi, itu kenyamanan nggak? Coba mana yang paling nyaman, mana yang membuatmu bisa misalnya gini contoh ya, ini saya contohkan yang sederhana yang mungkin kita bisa pahami ya. Misalnya anak saya, misalnya Awa ya, Awa itu minta, ayah beliin saya sepeda motor misalnya. Saya mungkin tidak memberinya, tidak memberi Awa sepeda motor, tetapi bukan karena pelit, karena dibalik itu ada kasih sayang. Di balik itu ada kasih sayang. Oh nek saya belikan nanti dia ini dolan terus ini, nanti nggak mau belajar ini misalnya, itu muncul karena kasih sayang, bukan karena ego saya. Kan nggak boleh bukan karena ego kan Kak ya, nggak boleh karena munculnya dari rasa kasih sayang. Lalu awal atau saya boleh gitu ya, nanti tak beliin, juga ditanyakan itu dibalik itu ada apa. Jangan-jangan di balik itu ada kesombongan Kak. Oh aku loh ayah yang hebat, bisa beliin anak saya motor misalnya. Tapi kalau di balik itu karena ada rasa kasih sayang, kalau tak beliin motor itu mungkin dia akan bisa berkegiatan dengan lebih lancar, bisa kesini lebih lancar, bisa ngajinya lebih baik, kan begitu. Jadi yang satu nggak boleh tapi dibaliknya kasih sayang, yang satu dibelikan atau boleh dibaliknya kasih sayang juga. Dua-duanya kasih sayang. Maka kalau kita berdoa seperti, apakah kita mau berdoa seperti Sa'ad bin Abi Waqqas yang doanya seperti doa ego, ya pengen menang, tetapi dibaliknya ternyata bukan ingin menangnya yang dia tetapi karena cintanya kepada Rasulullah. Lalu Sa'ad bin Abi Waqqas juga nggak ingin menang, tetapi dibaliknya ada cinta kepada Allah dan Rasulullah juga. Kan sama kan? Makanya tadi saya sebut doa yang berbeda tetapi sama. Doa yang berbeda tetapi keindahannya sama. Nah, dan itu sangat subjektif. Maka kita itu nggak usah ngajarin orang lafaz doa. Saya loh ya, kalau lafaz doa yang diijazahkan oleh para ini tentu itu boleh. Tetapi kita nggak boleh, misalnya saya sama Kak Ami, ayo Kak minta pekerjaannya yang begini, minta nanti jodohnya begini, minta begini, enggak usah. Nah nanti kami jangan-jangan aku sudah yakin kepada Allah, ngapain saya berdoa, saya sudah yakin, boleh kayak gitu. Tetapi kalau kami minta kepada Allah sebagai wujud kebutuhan kita kepada Allah, kan sama-sama baik kan? Jadi misalnya gitu ya, jadi misalnya ada orang berdoa nih,
ada orang gaya, tahu nggak gaya? Tahu. Gaya itu apa ya? Sok-sokan. Ya sok-sokan nggak berdoa gitu kepada Allah. Ya sudah, saya nggak usah berdoa, saya yakin kepada Allah, Allah itu baik. Tapi dalam hatinya itu sebenarnya nggak gitu. Cuma dia gaya aja. Di depan orang-orang dia bilang, wah, masa kita harus minta ini dan itu? Kan Allah itu sudah mencukupi semua kebutuhan kita. Ya kalau betul-betul begitu itu top. Dan tahu enggaknya itu dari rasa Dia sendiri yang tahu. nyaman enggaknya itu. Iya, makanya selalu Kak, rumusnya itu man arafa nafsahu. Pahamilah dirimu sendiri. Itu rumusnya selalu begitu. Jadi syariatnya atau bentuk fisiknya itu tidak perlu terlalu dibingungkan. Jadi kalau ada orang berdoa minta ya boleh, mau dia sudah pasrah ya Allah boleh, tapi di balik itu ada apa? Jadi kalau saya misalnya berdoa nih kepada Allah, ya Allah berilah saya rezeki yang cukup, yang banyak, tapi muncul dari perasaan hanya Engkau yang bisa nolong saya ya Allah, itu kan baik kan? Tapi kalau itu munculnya karena kalau aku nggak gini nanti saya nggak bisa nggak bisa flexing ini apa namanya Kak? Nanti saya nggak bisa foto-foto sama ini nih. Misalnya kalau yang muncul itu ya salah. Atau saya tidak berdoa, ya Allah saya nderek jenengan mawon, entah apa yang Engkau takdirkan kepada saya ikut. Dan itu juga muncul karena perasaan yang sama sebenarnya waktu saya berdoa minta tadi. Nah maka dari itu di dalam proses kesufian atau spiritual yang paling penting itu bukan kamu berdoa apa gitu ya, enggak yang paling penting, tetapi di balik doa itu ada apa. Dan itulah yang selalu kita tanyakan begitu. Sehingga misalnya gini contoh ya Kak ya, ini yang praktis saja. Misalnya kita ini berdoa, habis berdoa misalnya Allahumma rzuqna rizqan halalan thayyiban, misalnya habis berdoa begitu, coba dirasakan apa yang kamu rasakan saat itu. Apakah kepasrahanmu kepada Allah makin tambah atau egomu yang naik? Ego yang naik itu gini, ini nggak di apa namanya, kalau saya nggak sampai doa saya ini nggak dikabulkan, celaka saya, misalnya begitu. Seakan-akan yang membuat celaka itu materinya, doanya. Nah itu yang keliru kan? Iya kan? Ya kadang yang membuat celaka itu seakan-akan materinya, menuhankan. Jadi bukan menuhankan yang diminta kepada, bukan yang menuhankan zat yang kita mintai, tetapi menuhankan materi yang kita minta itu. Nah itu yang harus selalu jadi pertanyaan gitu. Jadi kalau kita ingin berdoa seperti Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas dengan doa kemenangan, ya boleh. Ya seperti misalnya orang berdoa di jalan, aku pengen sukses, nanti pekerjaan bagus, ya tentu saja boleh. Tetapi selalu mudoroso, istilahnya muhasabah. Kalau orang Jawa yang mudoroso, kalau di dalam terminologi tasawuf ya muhasabah. Ya bertanya kepada diri, aku njaluk ngono iki kenapa gitu. Ya minta itu jadi gini, kalau anak saya nggak pernah minta kepada saya, itu kan ya jadi orang tua ya gimana, masa anak nggak pernah minta kepada orang. Karena gini kan, permintaan seorang anak itu seringkali ya, saya mungkin kami belum merasakan jadi orang tua ya. Ketika saya jadi orang tua, anak saya minta kepada saya, betapa bahagianya saya. Jadi saya itu merasa dibutuhkan gitu. Itu kan keindahan ya. Tapi kalau anak saya minta ngeyel, lah itu kan seakan-akan, Dek ini sayang be aku apa sayang sama materinya gitu. Misalnya anak saya minta motor, lalu ketika dia minta motor, saya bagi saya dalam batas tertentu, ketika dia minta, ayah aku kuliah pengen dibeliin motor biar kuliahnya ini, lalu saya menangkap sebuah kesan, oh ternyata dia membutuhkan saya. Ini sebagai orang tua mongkok, istilahnya mongkok itu ya, merasa dibutuhkan gitu kan, dianggap gitu ya, mas rasa dianggap. Tapi kalau dia minta begitu ngeyel kan, itu sebenarnya dia bukan sayang sama ayahnya, bukan merasa butuh ke ayah, butuhnya neng motor itu bukan disayangnya itu. Nah sehingga itulah sebenarnya hikmah dari dua doa yang berbeda tadi kan, dan dua-duanya baik ya gitu. Jadi tidak usah mengkritik orang, misalnya kita ini sosok gaya tadi loh kan, sosok gaya, sosok nyufi gitu. Ketika ada orang berdoa doanya misalnya Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizki wa taubatan qoblal maut wa rahmatan. Nah, kita berdoa dikritik, udah kamu nggak usah berdoa, kan Allah sudah tahu yang menjaga jasadmu Allah. Nah, misalnya kayak gitu ya, tentu itu tidak selalu benar gitu maksudnya. Ya memang bisa
orang berdoa minta materi itu bisa karena materinya memang ada, tetapi kan belum tentu kan. Makanya ya kalau kita ini ya, yang paling penting sebenarnya sekali lagi bukan di doanya, bukan di tentang apa ya, bukan matannya doa. Kan ada matan, kalau hadis itu kan ada matan ya, isinya kan. Tetapi yang paling penting dibalik matan, dibalik isi itu apa. Seperti kalau Sa'ad bin Abi Waqqas dia minta kemenangan, ya ingin menjaga kehormatan Rasulullah atau ingin berbakti kepada Rasulullah. Abdullah bin Jahsy juga dia seperti tidak ingin menang, tetapi ternyata juga itu semua karena cintanya kepada Rasulullah. Nah itulah yang saya kira sangat indah ya kisah ini, dan bisa menjadi Mbak kami ya, bisa menjadi pelajaran bagi kita ya, bahwa berdoalah sesuai dengan getaran kolbumu. Ya, jadi berdoa soal getaran kolbu. Kalau kepingin berdoa dapat jodoh yang baik, ya berdoalah. Kalau memang kepingin begitu. Tapi kalau memang di dalam batinmu memang sudah yakin kepada Allah, pokoknya kalau nderek jenengan ilahi anta maksudi waridhoka matlubi, kalau udah begitu ya sudah, ya nggak apa-apa juga. Kalau mungkin kita ingin tidak berdoa tapi masih ngempet, ada jadi kayak pertentangan gitu. Ya aslinya pengen tapi gaya tidak berdoa, itu lucu sih. Saya sebut aja lucu lah ya, jangan sebut salah lah. Ya itu lucu, pengen kok, pengen ya disampaikan aja. Tapi kalau ternyata kita nggak pengen, seperti anak saya misalnya, saya punya dua anak yang berbeda, satu minta, yang satu nggak minta, dua-duanya bisa sama-sama saya sayangi kan. Yang minta saya anggap dia memang ngewongke saya, nganggap saya, nggak minta dia saya percaya bahwa karena dia percaya sama saya. Aku gak usah minta, ayah sudah tahu kebutuhanku kan, saya juga sayang sama dia. Tetapi yang lain juga minta, tetapi saya tangkap sebagai sebuah kesadaran tentang kebutuhan dia kepada saya, juga sama-sama saya sayangi, dua-duanya boleh. Karena baik yang minta maupun yang tidak minta, dibalik itu semua ada sayang kepada ayahnya. Loh gitu loh Kak. Nanti juga sama. Mungkin ada sedikit pertanyaan itu tuh. Ketika sebenarnya kita sudah mengetahui bahwa tujuan kita berdoa itu, kita ingin berdoa, dan tujuan kita berdoa itu setelah kita kembali ke diri itu masih bersifat materi. Nah itu responnya seperti apa? Ya diakui aja. Diakui. Diakui. Jadi paling ya selalu begitu Kak. Jadi selalu konsepnya itu qanaah ya. Qanaah itu termasuk mengqanaai level kita. Jadi misalnya level kita masih nafas lawamah atau masih nafas amarah, ya diakui saja. Itu gerbangnya. Kalau yang enggak kebuka-buka atau yang perjalanan spiritualnya lalu terhambat, itu yang nggak ngaku itu. Asli ini ngempet tapi nggak ngaku. Maksudnya bukan ngaku ke kita, ngaku ke Allah maksudnya. Ya ngaku aja kepada Allah, ya Allah. Asli ini kalau aku pengen dongo, pengen doa kepadamu, tapi saya malu. Tapi saya itu pengen bergaya kayak seorang sufi kata. Misalnya itu ya diakui aja, diakui saja. Ya nggak usah ngaku ke orang, nggak penting ngaku ke orang ini. Ngaku ke Allah, ya Allah saya akui. Nanti kalau diakui, nanti insya Allah gampang ke mulhamah, gampang ke lawamah, ke mulhamah, lalu ke mutmainnah, rodiyah, mardiyah, kamilah. Nah itu ya kami ya. Jadi ini prinsipnya begitu. Jadi kisah hari ini adalah kisah tentang doa yang berbeda tetapi bermakna sama. Ya itu. Ya saya kira gitu. Terima kasih Abang untuk kisah kali ini. Jadi untuk kali ini kisah Sufi, bahwa kita tidak hanya menilai dari luarnya aja, mungkin di baliknya itu ada apa, niatnya itu seperti apa. Jadi seperti itu. Dan mungkin untuk tentang doa juga sepertinya di podcast sebelum-sebelumnya juga udah dibahas tentang level doa juga bisa lihat teman-teman, mungkin di scroll lagi di episode Ngasahi lainnya. Ya terima kasih untuk teman-teman yang udah menonton sampai akhir. Kita tutup hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.